Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sampai pada pagi hari ini masih memberikan banyak nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, ya, 2 hari ini kita terus mengikuti perkembangan perpolitikan di negara kita ya. Ada satu fenomena yang tentu bisa kita sebut mengembirakan atau justru mengkhawatirkan gitu ya, yaitu tentang deklarasi dari para guru besar ya di beberapa universitas besar di Indonesia. Deklarasi yang dimulai dari Universitas Gadjah Mada ya, kemudian dilanjutkan di UII ya, sama-sama dari Yogyakarta, dan kemudian merembet ke UI ya dan sepertinya gaung ini akan terus bersambut ya, dan muaranya pada satu titik, yaitu Presiden Jokowi harus segera mengubah dirinya ya, jika tidak ingin kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu terjadi gitu ya. Jadi perguruan tinggi yang selama ini cukup diam gitu ya, tetapi akhirnya harus bersuara juga gitu ya, karena memang pelanggaran-pelanggaran ya tentang hukum, tentang etika dan sebagainya ini nampaknya semakin menjadi-jadi, dan ini harus segera dihentikan ya. Nah, pertanyaannya memang adalah apakah gitu ya gelombang deklarasi dari perguruan tinggi ini mampu untuk merubah perilaku presiden kita ini gitu ya. Ini tentu masih menjadi pertanyaan besar gitu ya, karena minimal sampai hari ini tanda-tanda itu belum juga muncul, bahkan di banyak hal kadang-kadang bahasa lainnya itu malah makin ditampakkan gitu ya. Tentu bagi saya sendiri berharap gitu ya, presiden ini bisa segera sadar akan kekeliruannya, sadar akan kealpaannya ya, kalau bilang itu sebuah kealpaan ya, dan segera berbenah ya untuk mengakhiri ya masa kepresidennya ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi jangan sampai membawa kita makin terpuruk di dalam kehidupan bernegara kita, kehidupan demokrasi kita. Jadi irama perubahan ini memang sudah menggema di mana-mana, dan kalau kita mencoba melihat ya apakah ini mampu untuk merubah arah gerakan cawe-cawe dari Presiden Jokowi ini, atau justru makin memperbesar persoalan gitu ya. Memang kalau kita lihat sepak terjangnya yang
karena merasa sudah dipersiapkan semuanya ya dari para kepala daerah, bukan hasil pemilu ya, yang sudah sedemikian banyak jumlahnya gitu ya. Tetapi saya kira yang namanya pimpinan itu kan kalau kita pakai filosofi ada tergantung pada rakyatnya. Jadi sepanjang rakyatnya tidak ada gejolak ya tentu ini akan jalan terus gitu ya. Yang jelas yang kita harapkan tentu walaupun ya mungkin kemungkinannya itu sedikit untuk menyurutkan langkah Presiden Jokowi di dalam cawe-cawe tentang fenomena pencapresan ini ya, tapi kita memang berharap gitu ya adalah perubahan ya, sehingga pemilu walaupun tinggal beberapa hari lagi ini bisa berjalan menjadi lebih baik gitu ya, sehingga yang kita ramalkan terjadi kecurangan ya, kecurangan yang masih dalam batas-batas toleransi ya, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang cukup berarti. Jadi ini yang tentu kita harapkan ya, dan mudah-mudahan pemilunya makin bagus, dan ini tentu butuh kesadaran dari presiden kita. Dan saya kira presiden jangan main-main lagi ya dengan kondisi yang seperti ini, karena kalau kenekatan itu makin ditingkatkan, bukan tidak mungkin masyarakat juga akan makin meningkat dan tentu berakibat menjadi lebih fatal lagi ya. Jadi mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan gerakan dari para guru besar di universitas ya yang kita tunggu aspirasinya, dan sekarang sudah menyampaikan aspirasinya, dan mudah-mudahan menggerakkan seluruh pimpinan, baik pimpinan di DPR ya, di eksekutif, di legislatif ya, untuk berjalan sesuai koridornya. Yang jadi pengawas jadilah pengawas, jangan jadi pengawas tetapi tidak berdaya untuk mengawasi yang jadi eksekutif. Jadilah eksekutif yang terus menunjukkan kinerja yang bagus karena diawasi dengan pengawasan yang baik gitu ya. Baik, saya kira itu saja ya, sedikit harapan ya, mudah-mudahan aspirasi-aspirasi ini tidaklah menjadi sumber kekacauan, sumber kerusuhan, sumber malapetaka, tetapi menjadi sumber perbaikan untuk pemilihan presiden yang tentu lebih baik, dan tentu memang kita tidak berharap gitu ya. Jadi memang banyak ancaman-ancaman chaos tadi akan makin menjadi-jadi kalau pasangan nomor 2 ini jadi gitu ya. Jadi memang ya syaratnya memang kalau mau tetap masih safe ya jangan jadi gitu ya. Kita tidak mendeskripsikan dari calon, tetapi dari segala macam hal proses itu sudah banyak sekali yang dilakukan pelanggaran-pelanggaran, sehingga kalau ingin menghindari chaos terjadi ya laksanakan pemilu dengan jujur dan adil, dan saya kok hakul yakin ya kalau jujur dan adil sudah pasti nomor 2 itu tidak akan jadi. Jadi tentu ini masih sebuah argumentasi ya, tetapi mudah-mudahan argumentasi ini cukup memiliki daya ungkit yang predictable dan reasonable gitu ya. Baik, itu saja komen hari ini ya, menyikapi dari maraknya deklarasi para profesor dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyikapi tentang sepak terjang dari presiden kita yang sudah dianggap terlalu menyimpang dari rambu-rambu yang harus dipatuhi.
Sekian, tetap sehat, tetap semangat, tetap damai, tetap aman gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.